semua dimanapun berada, salam sejahtera dari saya. Semoga di hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam semua urusan. Sahabatku semua, hari ini kita akan mencoba memberikan motivasi sedikit buat teman-teman, yang mana hari ini akan saya berikan sedikit motivasi saja. Bagaimana untuk menurunkan tembaga daripada hasil dari bekas cukim. Dan kita mengambil tembaganya itu tembaga yang sedikit bersih, dan kandungan tembaga itu juga nanti kandungannya kadarnya lebih bagus. Jadi untuk melakukannya itu ada bermacam cara yang bisa dilakukan untuk pengambilan tembaga di dalam air bekas cukim ini. Ada juga beberapa teman-teman juga yang menggunakan seng, ada juga menggunakan soda api juga bisa digunakan untuk tembaga, dan bermacam-macam lah yang pernah dibuat. Yang sekarang ini kita akan mengambil tembaga yang ada dalam bekas cukim ini, tembaga yang akan kita dapatkan sedikit lebih bagus atau kadarnya lebih tinggi. Jadi ada beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk mengambil tembaganya. Jadi untuk melakukan pengambilan tembaga ini, kita mempersiapkan itu hanya gula. Yang kedua, kita mempergunakan besi. Dan itulah yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan pengambilan pada air bekas cukim ini. Jadi hasil tembaga yang kita dapatkan ini cukup lebih bagus, tetapi sedikit waktunya agak lama gitu. Kalau mempergunakan seperti pengendapnya yang lain, dia tuh cepat tapi sedikit agak kotor. Demikian teman-teman. Jadi untuk ini dapat kita lihat, teman-teman boleh lihat di sini ada bekas yang telah kita ambil kemarin dari bekasnya air cukim. Itu kita udah ambil emasnya, kita udah ambil, peraknya juga sudah kita ambil, dan inilah bekas yang kemarin yang kita akan lakukan pengambilan tembaga. Setelah nanti tembaga kita ambil, yang paling terakhir kita baru mengambilnya palladium. Jadi palladium ini nanti dia tuh udah berdiri sendiri, jadi agak memudahkan kita dalam pengambilan palladium nanti. Jadi sekarang ibaratnya yang logam-logam yang lain itu kita ambil dulu daripada larutan sisa daripada endapan air bekas cukim ini. Oke teman-teman, yang perlu kita siapkan tadi seperti saya awal katakan, itu hanya besi. Besi itu kita gunakan besi ini kita gunakan nanti untuk melakukan pengendapannya. Setelah itu kita gunakan gula. Jadi untuk perbandingannya itu sedikit aja gulanya teman-teman. Untuk 1 liter air kita butuhnya cuma sedikit. Jadi sebelum kita melakukannya pengambilan logam daripada air cukim ini, itu air cukim kita itu dikasih 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari air awalnya. Karena kalau tidak kita memberinya air atau kita tidak menurunkannya atau mengencerkannya, nanti besi yang kita kasih dia bisa makan. Jadi ikut pula besi nanti larut di dalam endapan kita ini. Disitulah kita harus memperhatikannya. Nah, jadi jangan sampai besi ini nanti dengan kondisi asam, dia tuh masih asam, kita masukkan besi, dan besi ini akan dia makan. Jadi tergerus juga dia dari
zat kimia yang ada di dalam, karena dia itu masih asam. Jadi teman-teman encerkan dulu 3 kali daripada air bekas cukim ini, kita tambah air biasa atau air hujan. Kalau saya sarankan itu air hujan atau air aqua, karena itu nanti akan bersih. Jadi tembaga yang kita dapatkan nanti itu dia tuh akan bersih. Jadi kita tambah air 3 atau 4 daripada material. Jadi ini teman-teman, air ada yang 3 tong ini, yang 3 tong ini sudah saya tambah 3 kali daripada air hujan. Ini saya gunakan air hujan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke teman-teman, kita cobain aja. Ini airnya juga ini sama, ini juga sama, 3-tiganya juga sama nih teman-teman. Ini juga sama. Nah ini teman-teman, ketiga-tiganya ini sudah saya ulang lagi, sudah saya ambil emasnya, sudah saya ambil peraknya. Tinggal saya mengambil sekarang ini, yang akan kita ambil itu adalah tembaganya. Jadi setelah nanti tembaga itu hilang, barulah kita yang paling terakhir kita mengambil palladiumnya. Nah jadi ini teman-teman, tinggal kita masukkan gula. Sedikit aja. Nah, jadi setelah kita memasukkan gulanya teman-teman, kita biarkan aja dulu sementara. Dia tuh akan bereaksi dengan sendirinya. Nah, setelah nanti kita kasih itu gula, barulah kita masukkan besi. Barulah kita masukkan besi pada wadah ini. Itu teman-teman. Oke, kita masukin besi aja. Ini seperti yang saya tadi bilang, ini besi ini yang kita masukkan. Masukkan besinya. Nah, kita masukkan teman-teman. Jadi gula yang tadi itu kita biarkan aja, tidak perlu kita mengaduknya, biarkan dia tuh nanti bereaksi sendiri dengan besi yang kita masukkan. Nah, nanti setelah beberapa saat baru kita nanti aduk dia, sudah ada reaksi dengan besi, baru kita diamkan. Nah, nanti tidak dia tuh akan ada endapan ke bawah tuh teman-teman. Nanti ada endapan ke bawah, itulah nanti yang endapan daripada tembaga itu bagus. Jadi ini kita biarkan dulu teman-teman sampai nanti ada pengendapannya. Setelah ada pengendapannya, tidak ada lagi sisa-sisanya daripada tembaga itu di situ. Nanti airnya ini akan kita lihat nanti ada turun ke bawah semua itu teman-teman. Nah, jadi setelah dia tuh nampak turun melarut, barulah nanti kita salin. Setelah kita salin, nah siap dibakar. Demikian teman-teman. Jadi ini juga kita masukkan satu lagi. Ini besinya juga untuk kesini. Kita masukkan juga satu lagi teman-teman. Jadi demikian teman-teman. Jadi untuk mengendapkan tembaga ini ada bermacam cara yang digunakan untuk mengendapan tembaga, dan itu juga banyak yang digunakan orang, mulai dari menggunakan seng, soda api, atau yang lain-lainnya, itu banyak digunakan. Jadi untuk yang paling simpelnya pakai besi aja. Jadi tembaga dikasih gula sedikit di dalam airnya. Setelah kita kasih gula, barulah dimasukkan batangan besi. Setelah itu biarkan diam tuh melarut, dan dia tuh akan mengendap nanti teman-teman. Oke teman-temanku semua, demikian aja saya memberikan motivasi sedikit di hari ini. Semoga
bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman lakukan di tempat teman masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.